Shalom, selamat bertemu kembali di dalam acara ibadah Minggu Online 24 Mei 2020. Saya Pastor Dalam Panggabean, Gembala Sedang GB House of Raya di Medan. Pada hari ini, khotbah firman Tuhan saya beri judul tentang kekudusan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan di tiap-tiap kelompok sel, di rumah, keluarga, dan orang-orang yang saya layani, baik yang ada di Medan, di luar Medan, bahkan di luar negeri, kita percaya Tuhan akan bekerja pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percayakan semua kebenaran firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan berjalan di dalam kekudusan. Terima kasih buat pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah hati telinga kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur makasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekudusan itu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sewaktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, kita menjadi orang percaya yang sudah diselamatkan. Bahkan menjadi orang benar yang sudah dibenarkan oleh kasih dan penumpahan tebusan darah Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Saudara, kita bukan dalam tingkatan orang percaya dan orang yang sudah dibenarkan, yaitu orang benar saja. Tetapi kita harus menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Inilah yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Agar kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Di dalam Ibrani 12:14 dikatakan, tanpa kekudusan kita nggak akan lihat Tuhan. Berarti Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya. Bukan karena kita percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan. Tetapi di sini kita akan lihat bahwa orang percaya itu bisa melihat Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, Ibrani 12:14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kita nggak akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu artinya melihat kemuliaan Tuhan. Secara roh kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, saya percaya ini gambaran kita bisa melihat Allah. Kalau kita berjalan di dalam kekudusannya Tuhan. Inilah yang Tuhan minta, kualitas rohani kita pada akhir zaman. Orang-orang kudus yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Inilah yang Tuhan persiapkan menjadi calon pengantin Kristus. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu 12 ayat 1, di situ ada seorang wanita yang bersalutkan matahari, bulan, dan bintang. Itu artinya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ini hal yang penting bagi kita. Agar kita berjalan di dalam kekudusannya Tuhan. Saya melihat, saudara, di dalam Kejadian, dalam Kejadian 5 ayat 22, ada seorang yang kudus, orang kudus, namanya Henok. Dikatakan sini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini hal yang luar biasa. Dalam perjanjian lama ada yang namanya Henok
yang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Karena saya yakin hidup dia dalam kekudusan. Dikatakan selama 360 tahun, dia hidup bergaul dengan Allah. Saya yakin orang yang hidup bergaul dengan Allah, pasti hidup dia berjalan dalam kekudusan Tuhan. Kita lihat Musa, selama 40 hari dia doa puasa di Gunung Sinai. Muka dengan muka dia bertemu dengan Tuhan. Sehingga mukanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Inilah orang-orang yang berjalan dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Karena apa? Mereka hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Orang yang berjalan dalam persekutuan yang intim pada Tuhan, pasti dia berjalan dalam kekudusannya Tuhan. Sehingga saudara lihat, Musa diangkat ke sorga juga. Mayatnya tidak ada karena dia diangkat ke sorga. Elia, doanya luar biasa sekali. Karena apa? Dia berjalan dalam kebenaran Tuhan, berjalan dalam kekudusan Tuhan. Sehingga dengan kereta berapi dia diangkat ke sorga. Inilah orang-orang kudus dalam perjanjian lama. Saya yakin jemaat Tuhan dalam perjanjian baru, banyak saudara kiriman-kiriman surat dari rasul-rasul mengatakan kepada orang-orang kudusnya. Dan sekarang saudara, biarlah label predikat kita, identitas kita, bukan sekedar orang percaya, tetapi menjadi orang-orang kudus. Saudara, mungkin kita katakan, wah payahlah hidup kudus di tengah-tengah dunia yang penuh ini. Saudara, hidup kekudusan harga mati. Sama seperti sekarang slogan NKRI harga mati. Ini adalah satu komitmen bagi kita, agar kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Saya yakin, bagaimana sih? Apakah dengan cara kita, saudara, bagaimanakah kita supaya berjalan dalam kekudusan Tuhan? Kita lihat dalam Mazmur 19 ayat 10 dikatakan, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Mungkin kita tanya, gimana sih kita berjalan dalam kekudusan dan kesucian? Saudara, orang yang mau berjalan dalam kekudusan, kesucian, kalau ada roh takut akan Tuhan dalam dirinya. Sepanjang ada takut akan Tuhan dalam diri kita mau berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kecuali engkau nggak mau takut lagi akan Tuhan. Tapi pada hari ini biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam diri kita. Sehingga kita takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari ini, ada beberapa hal yang kita harus ketahui di dalam kita berbicara di dalam kekudusan. Ada beberapa hal yang saya catat di sini, ada 7-8. Mungkin tidak harus semuanya, kalau memang semuanya nanti menurut waktu kita akan lihat. Yang pertama, yang perlu kita berjalan dalam kekudusan, yang pertama kita harus kudus dalam pergaulan kita. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan penting sekali dalam kehidupan kita. 80-90% hidup manusia itu ditentukan oleh lingkungannya, oleh pergaulannya. Kalau engkau berjalan dalam lingkungan yang baik, orang yang baik, pasti dengan sendirinya aku berjalan dengan yang baik. Tapi kalau engkau berjalan atau bergaul dengan orang yang tidak baik, pasti otomatis lingkunganmu mengajari engkau mengikuti seperti hal itu. Kita baca Mazmur 1 ayat 1-3. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, katakan tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh. Inilah orang yang mau berjalan dalam kekudusan. Tidak mau bergaul dengan orang fasik, dengan orang berdosa, kumpulan pencemooh. Tapi pergaulannya kepada siapa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini gambaran pergaulan kita menentukan keberhasilan kegagalan kita. Oleh karena itu saudara, pergaulan kita
harus kudus. Sekarang banyak orang banyak bergaul bukan dalam lingkungannya, tetapi kehidupannya sehari-hari. Lingkungannya kepada media sosial. Puji Tuhan kalau media sosial yang berhubungan dengan firman Tuhan, berhubungan dengan hal rohani. Tapi saudara tahu, media sosial banyak saudara memberikan sesuatu hal-hal yang negatif. Ya. Sekarang banyak orang lebih banyak pegang HP daripada pegang Alkitab. Ini mempengaruhi pergaulan kita. Nah, sekarang anak-anak sudah pergaulannya tiada hari, apalagi dalam waktu-waktu sekarang ini stay at home, main gamenya perang. Bisa bayangkan pergaulannya di dalam hal itu merasuk hidupnya, menguasai hati pikirannya, dan merubah karakter hidupnya, bukan kepada arah yang baik, tapi arah yang tidak baik. Saudara, kita mau kita hidup bergaul dengan Tuhan dengan benar. Saya pernah membebaskan orang yang terikat dengan game. Sehingga mulai dari game biasa online, sehingga dia masuk dalam game perjudian. Mulanya biasa, pergaulan itu mulai biasa. Tapi lama-lama saudara bukan biasa lagi, sudah merasuk dalam hidupnya. Narkoba itu mulainya hanya mengecap, dicoba-coba sedikit aja oleh lingkungannya. Akhirnya ketagihan. Pergaulan bisa merusak hubungan kita ya dengan Tuhan. Karena apa? Kalau pergaulan yang buruk, akhirnya kita tidak ada hati lagi untuk Tuhan. Pada hari ini, biarlah kau kuduskan cara pergaulanmu. Kau robahkan cara pergaulanmu. Sehingga kita bergaul dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama, kuduskanlah pergaulan kita. Yang kedua, kuduskanlah dalam hati dan pikiran kita. Kita baca di dalam Matius 9 ayat 4. Yesus katakan, Matius 9 ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kau memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Saudara, dalam hati pikiran gak diketahui orang, tapi kita tahu. Hati pikiran kita siapa yang tahu, tapi kita mengetahui. Tapi Yesus mengetahui. Makanya katakan, mengapa kau memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Ya, saudara, kita harus kudus dalam hati pikiran kita. Jadi jangan ada hal-hal yang jahat yang kita rancangkan dalam hati kita. Dalam Amsal dikatakan, apa yang kau rancangkan dalam hati pikiranmu, itulah yang nanti akan terjadi. Kalau kau rancangkan yang baik akan jadi. Tapi kalau kau rancangkan yang jahat adalah dalam kehidupanmu. Pikiran kita bisa merubahkan cara hidup kita. Ya. Makanya saudara, dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Setiap perbuatan dilakukan, saudara, biasanya mulai timbul dari hati pikirannya. Baik itu pembunuhan, baik itu perzinahan. Pada hari ini, makanya kuduskan hati dan pikiran kita. Jangan ada lagi dendam, jangan ada lagi sakit hati. Ya. Makanya dikatakan tadi, orang yang suci hatinya pasti akan lihat Tuhan. Jadi sucikan hati dan pikiran kita. Hal yang kedua, kuduskanlah hati dan pikiran. Yang ketiga, kuduskanlah perkataanmu. Di dalam Alkitab, kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1:19 katakan, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ayat 20, diantaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Perkataan mereka hanya menghujat saja, hanya menjelekan saja. Perhatikan di sini namanya Himenius. Makanya dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 17, 2 Timotius 2 ayat 17, perkataan mereka menjala seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan demikian merusak iman sebagian orang. Saudara, perkataan mereka seperti penyakit kanker, merusak.
Saudara, pada akhir zaman ini ada banyak orang seperti hal ini. Inilah hal-hal yang merusak persekutuan atau gereja Tuhan, karena ada perkataan mereka itu seperti penyakit kanker. Perkataan mereka adalah perkataan yang tidak kudus, mengajarkan hal-hal yang aneh, menjelek-jelekan orang lain, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, dan semuanya. Karena apa? Mereka tidak kudus. Sampai Paulus berdoa agar mereka diserahkan kepada iblis supaya mereka jerah menghujat. Oleh karena itu, saudara, jaga perkataan kita. Perkataan kita ini merupakan kemudi bagi kehidupan kita, yang bisa kita arahkan ke kiri atau ke kanan. Lidahmu adalah gaya hidupmu. Amsal katakan hidup atau mati dikuasai oleh lidah atau perkataan. Biarlah saudara pada hari kita mau belajar dikuduskan perkataan kita. Tuhan katakan kepada Yesaya, siapa yang mau kuutus? Utuslah aku. Sebelum Yesaya diutus, ada malaikat ambil sepit api untuk membakar lidahnya biar dikuduskan Tuhan. Belajar kita kudus dalam perkataan. Yang keempat, kita harus kudus juga dalam pengajaran firman Tuhan. Matius 16 ayat 6, Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi-ragi orang Farisi. Saudara tahu, orang Farisi itu memberitakan firman Tuhan juga. Tahu perjanjian lama. Tetapi kenapa pengajaran mereka seperti ragi? Karena pengajaran mereka bukan atas hikmat dari Tuhan. Pengajaran mereka hanya Taurat saja. Saudara, Tuhan katakan pengajaran mereka seperti ragi. Arti ragi bisa merusak satu adonan. Oleh karena itu kita harus juga kudus dalam pengajaran firman Tuhan. Pengajaran Farisi tanpa kuasa Tuhan, tanpa urapan Tuhan. Mereka pengajar-pengajar yang kulum, tapi hanya di otak saja. Saudara, Tuhan katakan waspada. Karena apa? Apa yang kita terima itu mempengaruhi kehidupan kita. Kebenaran yang palsu. Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 29, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi kitab suci itu harus mengandung kuasa Allah, baru benar. Kalau kebenaran yang benar disampaikan, pasti kuasa Tuhan akan bekerja. Banyak orang beritakan Injil dengan maksud-maksud yang lain. Tapi Paulus katakan, Injil yang kuberitakan adalah Injil yang penuh dengan hikmatnya Tuhan. Sehingga kamu tidak bergantung pada kekuatan manusia, tapi kamu bergantung pada kekuatan Allah. Saudara, kita harus berhati-hati menerima pengajaran firman. Pada akhir zaman ada banyak pengajaran-pengajaran firman yang tanpa kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita minta hikmat dan wahyu Tuhan agar kita menerima pengajaran yang benar. Saudara, saya akan bawakan ada dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas yang juga kubenci, kata Tuhan. Itu kepada jemaat di Efesus. Di dalam Wahyu 2 ayat 15 ada kepada jemaat di Pergamus, dikatakan begini, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolas. Siapakah Nikolas ini? Nikolas ini, inilah saudara yang namanya diaken. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ada 7 diaken yang mengurus untuk para janda-janda. Salah satu Nikolas. Itu bersama dengan Stefanus dan yang lain-lainnya. Tetapi dia menyimpang ajaran. Dia ini adalah seorang Yunani yang beragama Yahudi. Tapi dia menyimpang membawa pengajaran itu akhirnya. Apakah pengajaran Nikolas? Yang pertama, tubuh tidak bawa kerajaan sorga, jadi tubuh bisa melakukan apa saja. Jadi bisa memuaskan hal nafsu. Yang kedua, pengajaran Nikolas, karena dia punya latar belakang Yunani, dia
gabungkan pengajaran firman Tuhan dengan pengajaran adat istiadat. Pokoknya percaya pada Yesus saja, ganti Tuhannya, dewa-dewinya ganti pada Tuhan Yesus. Tetapi praktek adat istiadatnya, yang adat istiadat kekafirannya masih bisa dilakukan. Inilah kebanyakan gereja yang masih menuruti sampai sekarang pengajaran Nikolaus ini. Mereka menghubungkan antara pengajaran firman Tuhan dengan adat istiadat. Bukankah banyak yang kita lihat sekarang seperti hal itu? Ya. Adat istiadat dimodifikasi dengan firman Tuhan. Ini pengajaran Nikolaus yang masih dipegang sampai sekarang ini. Saudara, engkau mau berjalan dalam kekudusan, menjadi pengantinnya Tuhan, engkau harus dapat memisahkan hal ini. Inilah pengajaran Nikolaus. Pengajaran yang benar adalah pengajaran rasul-rasul tanpa dicampur adukan dengan pengajaran adat istiadat. Oleh karena itu, saudara, kita perlu hati-hati pada zaman ini agar engkau tidak tercemar. Itu merupakan ragi juga. Pengajaran Farisi aja yang tidak ada istiadat menjadi raji, ada raginya. Apalagi ini bercampur dengan adat istiadat. Pada hari ini engkau bisa memisahkan mana kebenaran firman Tuhan, mana adat istiadat. Jangan kau campur adukan, jangan kau satukan. Saudara, ini mau saya tegaskan agar kita tetap berjalan dalam rel kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Katakan amin. Yang kelima, kita juga harus kudus dari penyembahan berhala. Saudara, di dalam Ulangan 18 ayat 10, di situ kita melihat macam penyembahan berhala. Seorang pemantera itu juga penyembahan berhala. Yang bertanya pada arwah-arwah orang mati itu juga penyembahan berhala. Sihir, perdukunan, jimat-jimat. Saudara, itu bagian dari penyembahan berhala. Sering saudara tanpa disadari, ada istiadat kekafiran yang dulu sebelum masuk Injil, masih ada unsur-unsur mistisnya. Itu hati-hati kita. Dan kita sekadar sebagai orang Kristen, masih kita samakan di dalam hal ini. Oleh karena itu saudara, engkau bebas dari nyembah berhala. Kita nggak percaya lagi tentang kalau orang berbisnis ada pelarisnya, harus begini supaya laris. Itu tidak ada lagi. Nasib dalam suratan tangan tidak ada lagi. Itu bagian dari penyembahan berhala. Karena ada banyak orang Kristen tidak mengenal hal ini. Saudara, kalau berjalan kudusan, engkau putus dalam hal-hal seperti hal itu. Ajaran-ajaran nenek moyang dulu, engkau harus bisa putuskan. Tradisi-tradisinya juga. Agar apa? Engkau murni menerima kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Ada orang bertanya sama siapa, pendeta, yoga itu salah atau tidak? Olahraganya nggak salah, tapi caranya salah. Saudara lihat, gerakannya itu gerakan penyembahan. Itu latar belakang dari Hindu. Ya, itu kekuatannya, gerakannya itu seperti kita buka password pada spirit yang lain yang bekerja dalam diri kita. Ada lagi senam-senam, ya, itu kadang gerakannya itu, saudara, tanpa kita sadari, itu buka passwordnya agar masuk spirit yang jahat. Makanya kadang ada begini, ada kekuatan gaibnya yang bekerja, orang bisa terpelanting. Hati-hati. Dalam acara-acara TV sekarang digerakkan hal-hal seperti hal itu. Saudara, itu bagian daripada sembahan berhala. Terhadap patung-patung juga. Sembahan-sembahan, percaya bahwa ini membawa berkah. Ada orang kalau ada cara membawa berkah, kalau ada pun membawa berkah. Oh saudara, itu bagian dari sembahan berhala. Saudara, kita harus kudus dalam hal itu, saudara. Sehingga kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan tanpa ada pengaruh spiritisme dan animisme yang percaya pada arwah-arwah. Ya, banyak sekarang orang masih percaya pada arwah orang mati.
Ya, bisa memberikan berkah. Saudara berbicara di tempat kuburan. Saudara, ini bagian dari bagian penyembahan berhala. Saudara, orang yang menyembah berhala tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya mau katakan, kita harus putus dari penyembahan berhala. Apalagi kita berjalan dalam kekudusan. Kita kudus juga. Ini bagi orang yang melayani Tuhan. Dari pelayanan. Saudara, kita perhatikan di dalam Wahyu 2 ayat 14 dikatakan ini. Tetapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang beri nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara, Bileam itu nabi, Balak itu raja. Jadi saudara, Balak ini mengarahkan pada Bileam agar bernubuat hal yang tidak baik kepada Israel dengan ada imbalan upah. Wow. Saudara, dalam pelayanan juga kita harus kudus. Terutama dalam hal mamon. Kita hidup, hamba Tuhan hidup dalam pelayanan. Saya juga hidup dalam pelayanan. Saya butuh uang. Saya diberkati di dalam pelayanan saya. Tetapi, saya bukan karena ada satu motivasi dalam pelayanan, karena mencari uang. Kayak di dalam Ibrani 13, kita jangan dikatakan jadi hamba-hamba uang. Bukan uang yang mengatur kita, tapi Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kalau saya melayani orang, saya katakan, Bu, Pak, jangan terbeban sama saya melayani penuh. Saya pernah menolak orang kasih. Tapi bukan berarti semuanya. Kalau dia benar-benar mengucap syukur, saya terima. Elia menerima dari janda di Sarfat, walaupun sedikit. Itu korban pelayanan. Tapi ada hal tertentu, saudara. Kita harus kudus juga dalam pelayanan. Jangan karena uang, kita lakukan hal-hal apa saja. Oh, saudara, ini berbicara tentang kudus dalam pelayanan. Tanpa ada satu motivasi niat, saudara. Ini saya katakan, agar kita bukan menjadi hamba-hamba uang, tapi kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ada orang yang mempunyai, pernah saya menolaknya. Karena saya mau benar murni, karena tuntunan Tuhan. Ya, karena dia orang baru, yang utama bagi dia terima keselamatan dari Tuhan. Tapi kalau dia benar-benar orang percaya dan dia rela berkorban untuk Tuhan, ya saya terima dengan senang hati. Tapi bukan karena ada satu motivasi yang tidak baik. Kudus dalam pelayanan. Yang ketujuh, yaitu kudus kita dalam pernikahan. Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Saat sekarang ini banyak perzinahan, perselingkuhan melalui media sosial. Ya, cinta lama bersemi kembali, sehingga terjadi perselingkuhan. Padahal ini pernikahanmu harus dikuduskan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar pernikahan itu kita diberkati. Pernikahan adalah lambang kasih Kristus kepada jemaatnya. Itulah antara suami dan istri. Oleh karena itu, orang yang mau diangkat oleh Tuhan harus kudus dalam pernikahan. Kalau kau tidak dalam pernikahan, kau tidak mengalami rapture sama Tuhan. Terus yang kedelapan, kita kudus di dalam tubuh kita. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita ini bait Allah. Jadi tubuh kita ini harus kudus. Kalau bicara tubuh kita bicara panca indera. Ada melihat, penglihatan harus kudus. Simpson, karena dia salah melihat. Karena dia melihat. Hawa juga karena melihat. Dia jatuh dalam dosa. Simpson karena dia terpengaruh oleh wanita namanya Delila. Akhirnya matanya dicungkil. Karena dia tidak kudus dalam penglihatan. Ya. Oleh karena itu saudara, tubuh kita harus kudus.
Mulut kita juga kudus, selain dari perkataan. Kita kuduskan mulut kita. Saya mau katakan, merokok itu juga tidak kudus. Yang ada memang ada rokok kudus. Saudara, siapa yang binasakan baik Allah, Allah akan binasakan dia. Oleh karena kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, bacaan kita harus bacaan yang benar. Penglihatan kita harus penglihatan yang benar. Pendengaran kita harus pendengaran yang benar. Jangan suka dengar yang gosip, yang gak baik. Engkau masukkan itu ke dalam hatimu. Jadi sampah dalam batin kita. Saudara, kita harus kudus dalam tindak tanduk kita. Dalam Roma 6 kita serahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi anggota kebenaran, bukan jadi anggota kezaliman. Dalam Roma 12 ayat 1 kata kita korbankan, persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 6 ayat 11 Allah ada dalam diri kita. Oleh karena itu muliakanlah tubuhmu. Kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan di kayu salib. Oleh karena itu saudara, siapa yang membinasakan tubuh ini, juga saudara membinasakan baik Tuhan. Dan Tuhan akan binasakan dia. Oleh karena kita jaga kekudusan dalam tubuh kita. Saudara, ini yang kita minta saudara. Biar kita benar di hadapan Tuhan. Yusuf mau benar di hadapan Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Waktu digoda oleh istri Potifar, dia lari saudara. Karena apa? Dia mau benar di hadapan Tuhan. Kita kadang harus lari juga dari cobaan yang menggoda kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pada hari yang berbicara kekudusan menjadi milik kita, roh kita, jiwa kita, pikiran perasaan kita, hidup kita, tubuh kita kudus. Saya yakin engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan bersama dalam kehidupanmu. Roh Tuhan akan berbicara dalam kehidupanmu. Tuhan, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Inilah orang-orang yang mau dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman. Sehingga engkau nyatakan kemuliaan bagi dunia. Engkau berbeda dengan dunia. Kita gak sama lagi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Engkau adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Engkau adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Sehingga engkau menjadi pengantin Kristus. Dalam Wahyu 19:8, engkau memakai kain lenan putih yang berkilau-kilauan. Itu berbicara kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan. Saya yakin biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Berjalanlah dalam kekudusan. Anugerah Tuhan yang luar biasa akan menyertai engkau. Hari Minggu yang akan datang kita merayakan Pentakosta. Dikala kau berjalan kekudusan, urapan Tuhan Pentakosta ini nanti akan terjadi urapan yang dahsyat. Kita akan mengalami satu kemenangan. Kita akan mengalami sorak-sorak kemenangan. Saya mengharapkan saudara, hari Minggu yang akan datang, kita merayakan turunnya curahan kuasa Roh Kudus. Kita harapkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa ada di dalam diri kita. Puji Tuhan saudaraku. Biarlah kiranya firman Tuhan bagi ini menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Haleluya. Saya mau berdoa bagi kita semuanya. Yang mau komitmen, ambil kekudusan di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tinggalkan segala hal yang buruk dalam kehidupanmu. Bertobat sungguh-sungguh. Inilah waktunya, inilah saatnya. Jangan kau keraskan hatimu. Kalau engkau yang masih merokok, buang rokok. Kalau mungkin engkau masih ada simpanan berhala bentuk apapun, minyak-minyak atau apapun, buang dalam nama Yesus. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Perkataanmu harus kau bertobat. Tingkah lakumu harus bertobat. Sia-sia kau melayani Tuhan kalau kau tidak benar-benar punya hati yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Jangan jadi ragi dalam apapun juga. Inilah yang Tuhan mau pada kita pada hari ini. Sehingga semua disisihkan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi pencemaran jasmani, pencemaran rohani yang menguasai dalam kehidupan kita. Kau yang mau benar-benar lihat kemari semua. Kau mau yang ambil keputusan, aku sambil berdoa. Angkat tangan. Engkau berkomitmen dengan Tuhan. Saya akan doakan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, bagi kami pada hari ini mengambil komitmen, mengangkat tangan Tuhan, agar kami berjalan dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan kami tidak melihat Tuhan. Harga mati yang kau minta bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui kekuatan kuasa Roh Kudus, kami meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati kami tidak ada dendam. Hati kami tidak ada sakit hati. Ada roh pengampunan bagi kami. Kalau engkau tidak ada pengampunan, lepaskan roh pengampunan pada hari ini. Pada hari ini engkau yang pernah menjelekkan siapapun juga, minta ampun di hadapan Tuhan Yesus. Biar Tuhan bekerja bagimu pada hari ini. Bagi kita semuanya. Karena kita mau berjalan di dalam kekudusannya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati
setiap anak-anakmu, setiap orang yang mendengar pada hari ini, ambil keputusan untuk berjalan dalam kekudusan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur, makasih Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Shalom, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang.